Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan kita bersama dengan bulan Ramadan yang mulia hampir tiba di penghujungnya. Hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang penuh dengan keindahan dalam siyam, qiyam dan juga tilawatul Quran. Dan juga hari yang penuh dengan perjuangan dalam kita menahan hawa nafsu dan juga cobaan. Sebentar lagi akan berganti dengan rasa bahagia, namun juga bercampur dengan sedih dan haru, yang semuanya bersatu berpadu di relung kalbu setiap hamba yang beriman. Bahagia karena telah menyelesaikan tugas di bulan Ramadan, menyambut kemenangan, namun rasa sedih karena telah berlalu bulan yang penuh dengan ibadah, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Hingga tibalah gemuruh takbir yang mengembang di seluruh dunia, pertanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimampukan untuk menjamu Ramadan hingga penghujungnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, siam kalian. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, dan moga-moga kalian termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sebentar lagi hari itu akan datang. Hari-hari di mana kita merasakan kebahagiaan menyelesaikan tugas kita di bulan Ramadan yang mulia. Tinggallah doa-doa terbaik yang terus kita langitkan menyambut hari yang fitri, hari yang kita berharap kembali kepada kesucian kita, kembali kepada fitrah kita, layaknya bayi yang baru terlahir ke muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harapan besar kita untuk diampunkan dosa-dosa kita dan diterima setiap amal kebaikan kita. Dan tentunya hari Idul Fitri merupakan hari dan momentum yang terbaik bagi kita untuk menyambung silaturahmi. Jikalau Ramadan telah kita penuhi dengan berbagai amal ibadah, siyam, qiyam, tilawatul Quran, sedekah dan yang lainnya, yang kebanyakannya adalah bagian daripada hablum minallah, maka hari Idul Fitri semestinya menjadi bagian perekat kita dengan sesama manusia, dengan orang-orang yang kita cintai bersama. Maka di antara ibadah yang paling agung yang patut kita tunaikan di hari raya Idul Fitri adalah menyambung silaturahmi. Lalu ada apa dengan silaturahmi? Apa faedah yang kita dapatkan darinya, jemaah sekalian? Yang pertama, faedah daripada silaturahmi terlebih di hari raya Idul Fitri adalah ketika kita saling mendoakan kebaikan, saling berbagi kebaikan berupa doa-doa orang-orang alumni daripada ibadah siam di bulan Ramadan. Maka di antara kebiasaan salafun salih rahimahullahu taala adalah sebagian diriwayatkan dalam hadis yang dibawakan dari sahabat Jubair ibn Nufair radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqu yaumal 'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Kata sahabat yang mulia Jubair ibn Nufair, dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila mereka saling berjumpa di hari raya, tidak hanya hari raya Idul Fitri, termasuk juga hari raya Idul Adha, namun khususnya di hari raya Idul Fitri. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin.
sebagian mereka akan berkata kepada sebagian yang lainnya. Ini mereka akan saling berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Yang maknanya, semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Semoga Allah terima siamku dan siammu, tarawahku dan tarawahmu, bacaan Qur'anku dan bacaan Qur'anmu. Adalah doa yang terbaik. Meskipun juga ada doa-doa yang lain, ya, yang sering kita dengar mungkin minal aidin wal faizin, tapi sejatinya ada yang tidak, ada yang kurang sempurna di situ. Karena kata minal aidin wal faizin adalah termasuk orang-orang yang kembali suci dan mendapatkan kemenangan. Namun ada yang luput. Apa itu? Doa di depannya. Ini taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah terima amalku dan amalmu. Semoga kita termasuk hamba yang kembali pada kesucian dan termasuk hamba yang mendapatkan kemenangan. Maka ini yang perlu kita sempurnakan. Meskipun boleh kita mengucapkan ya, Sugeng Riyadi, selamat hari raya, atau kullu 'am wa antum bi khair, ya, semoga anda mendapatkan kebaikan di setiap tahunnya, boleh-boleh saja. Namun yang terbaik dari ucapan kita untuk saudara kita adalah doa yang terbaik. Dan itu bagian daripada silaturahmi kita di hari raya Idul Fitri. Lalu faedah yang kedua jamaah sekalian, daripada silaturahmi kita di hari raya Idul Fitri adalah saling mencurahkan kebaikan. Ketika telah tiba hari raya Idul Fitri, maka adalah hari di mana kita saling berkunjung kepada sanak saudara, kepada para famili, yang identik dengan banyaknya hidangan-hidangan yang lezat di rumah-rumah kaum muslimin yang disiapkan untuk menjamu para tamu. Ya, lebih-lebih angpau atau istilah fitrah untuk anak-anak kecil. Ini bagian daripada ungkapan cinta, curahan rahmat dari hamba kepada sesama hamba setelah kita mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya saat kita mencurahkan segala bentuk kebaikan-kebaikan ini, kita menunaikan amar atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang mana Allah Ta'ala merintahkan kita agar pertama bertauhid, beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan dengan yang lain. Lalu perintah yang kedua setelah level tauhid adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian perhatikan setelahnya, Allah perintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik bidzil qurba, kepada karib kerabat kita, saudara kita, ya, pak de kita, pak bule kita, dan siapapun yang dekat dengan kita. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, bahkan hamba sahaya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka semua. Dan Allah menyebutkan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di antara sombong adalah menganggap remeh orang lain. Dan juga di antara tanda sombong adalah membanggakan dirinya sendiri. Maka hari Idul Fitri kita semua sama. Meskipun pakaian kita berbeda-beda, tapi kita satu rasa. Merasakan bahagia bersama di bulan Ramadan, yang puncaknya adalah ketika tiba hari raya Idul Fitri. Maka jangan biarkan kebahagiaan itu berhenti pada diri kita, namun kita bagi bersama dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin, anak-anak yatim dan yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita termasuk hamba yang merugi. Siapa yang merugi? Ya. Orang yang ketika kelak di hari kiamat dia datang membawa pahala, namun semuanya hangus tak bersisa. Maka ini bagian daripada faedah yang ketiga daripada silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Apa faedah yang ketiga? Agar kita saling memaafkan. Kata maaf kita untuk saudara kita dari relung hati kita akan menjadi penggugur
kezaliman yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya harta benda, tidak punya apa-apa. Ya, itu mungkin versi kita ya. Sama sebagaimana ketika sahabat menjawab, ya sebagaimana kacamata umumnya. Namun yang dimaksud Rasulullah, orang yang bangkrut itu bukan itu. Beliau mengatakan, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah. Dia adalah orang yang datang di hari kiamat. Bi salatin wa siyamin wa zakah. Datang membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Namun demikian dia membawa dosa. Karena telah mencela fulan, telah menuduh zina fulan. Ya, wa akala mala hadza, memakan harta fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah fulan. Wa dharaba hadza. Ya, dia pernah memukul fulan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lalu apa yang terjadi? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka masing-masing dari yang dia zalimi, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan perbuatannya, diberikan pahala daripada orang yang menzalimi tadi. Diambilkan satu persatu. Dari pahala siyamnya, pahala salatnya, pahala zakatnya, sedekahnya, dan yang lainnya. Fa in faniyat hasanatuhu. Hingga ketika telah habis, tak bersisa kebaikannya. Bayangkan. Ibadah seumur hidupnya habis hanya untuk membayar hutang kezaliman di dunia. Apa yang terjadi? Ya, thumma ukhidha min khatayahum. Kemudian akan diambil dari dosa kesalahan orang-orang yang dahulu dia zalim itu. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka dilemparkanlah ya, kesalahan, keburukan orang-orang yang pernah dia zalimi kepada yang menzaliminya. Lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Itu gambaran orang yang merugi. Maka meskipun maaf tidak harus menunggu hari Idul Fitri, namun itu momentum yang terbaik. Sebagian orang mungkin merasa malu, merasa sungkan. Namun ketika Idul Fitri datang, semua air mata tertumpah. Antara orang tua dengan anaknya, antara saudara dengan saudara, bahkan mungkin dengan kawannya. Maka itu saat terbaik untuk kita memohon maaf. Sebagaimana pula kita diperintahkan untuk memaafkan. Lapangkan dada kita untuk semua orang yang pernah menzalimi kita. Jangan sampai menjadi beban bagi kita di dunia bahkan nanti di akhirat. Dan sebaik-baik orang yang pernah dizalimi adalah yang memaafkan yang dia zalimi. Bahkan satu kisah ketika terjadi peristiwa besar haditsul ifki, ya, fitnah yang keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada di antara kaum muslimin yang termakan isu hoax tersebut. Ya. Seorang kerabat dekat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Mistah ibn Utsatsah. Maka Mistah ini adalah seorang yang fakir, yang dia dirawat, ya, diberikan bantuan sokongan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Mistah ini termasuk di antara yang menyebarkan hoax tersebut, yang menjadikan Rasulullah SAW tidak nyaman, bahkan sampai 30 hari Aisyah terpisah dari Rasulullah SAW, bahkan dia menanggung sakit, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memutus ya, bantuannya kepada Mistah tadi. Hingga turunlah ayat setelah 30 hari berlalu yang menyebutkan kesucian Aisyah, membantah kabar dusta daripada orang-orang munafik, termasuk yang termakan adalah kaum muslimin. Maka di antara ayat yang Allah turunkan tadi, di penghujungnya Allah firmankan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan melapangkan hati mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian senang, tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kalian, Allah mengampuni kalian? Dan sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika mendengar ayat ini meleleh hati seorang Abu Bakar. Beliau sadar bahwa yang disindir dalam ayat tadi, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka melapangkan dada.
Di antara adalah Abu Bakar yang sempat memutus kebaikan untuk saudaranya karena kesalahan yang terjadi. Maka jangan sampai kesalahan orang lain kepada kita menjadikan hati kita tertutup untuk memaafkan mereka. Lapangkanlah hati kita terlebih di hari fitri. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita, termasuk kita orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala, berpredikat takwa dan berhak untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.